Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada UMKM TIST yang berisi anggota saya Muhammad Don Hamid, rekan saya Nanda dan Pratama, dan Ocha Audientoro. Pada kali ini saya akan melakukan testing pada bagian pembeli. Mari kita lakukan. Pertama adalah bagian use case, bagian home. Skenario pengujiannya adalah pembeli bisa melihat dan mengakses menu rekomendasi, search, dan keranjang. Langkah pengujiannya adalah kita akan melakukan klik akses menu rekomendasi, search, dan keranjang. Data diuji adalah di bagian menu home. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menampilkan halaman utama dengan tampilan rapi dan informasi rekomendasi minuman, menampilkan menu search, dan mengakses keranjang dan diarahkan ke login. Kita coba. Kita uji saja, kita mulai dari bagian keranjang. Ketika kita klik keranjang, akan muncul pop-up disuruh login. Yang kedua, menu search. Yang ketiga itu adalah menu rekomendasi. Yang ada beberapa minuman, CST, Thai tea, kopi susu, dan dark cocoa. Baik, berhasil semua ya. Yang kedua adalah bagian menu dan detail produk. Skenario pengujiannya adalah pada tampilan menu bisa mengakses keranjang, search, kategori menu, dan akses detail menu. Langkah pengujiannya adalah kita akan buka halaman menu, keranjang, search, kategori menu, dan detail menu. Data diuji adalah bagian halaman menu. Hasil yang diharapkan, halaman menu akan menampilkan menu. Pada kategori menu akan menampilkan minuman sesuai kategori menu. Mari kita coba. Ini menu. Ini kategori menunya. Terus di bagian search-nya kita coba di step produk. Bisa ya. Teh, kopi, berhasil semua. Yang ketiga, kita akan melakukan pengujian di use case about. Skenario pengujiannya, pembeli bisa mengakses about. Langkah pengujiannya, klik menu about. Data yang diuji adalah menu home, halaman menu, halaman profil. Hasil yang diharapkan, setiap halaman bisa mengakses menu about. Mari kita coba. Berhasil. Baik, yang keempat adalah use case login, yaitu pada tampilan pesanan, keranjang, dan profil akan menampilkan login terlebih dahulu dan menyelesaikan proses login. Langkah pengujiannya adalah kita akan buka halaman pesanan, keranjang, dan input data login. Yang diuji itu home, halaman pesanan, keranjang, dan tampilan login. Hasil yang diharapkan yaitu ketika home, pesanan, dan keranjang diklik akan diarahkan login terlebih dahulu. Oke, kita coba halaman dari home, kita
kita akan suruh login ya. Terus dari pesanan akan coba suruh login. Terus di bagian profile juga ini. Oke, berhasil ya. Baik, kita lanjut ke bagian use case kalau profil, yang dimana skala pengujiannya yaitu pembeli dapat membuka halaman profil. Langkah pengujiannya, klik pada halaman profil, data uji itu di halaman profil. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menampilkan halaman profil dan bisa dikelola. Oke, kita coba ya. Ini dia, simpan, share, aplikasi, dan juga keluar. Oke, berhasil. Baik, selanjutnya adalah di bagian tambah ke keranjang. Skenario pengujiannya adalah pembeli yang udah melakukan login bisa melakukan tambah produk ke keranjang. Langkah pengujiannya adalah klik pada menu rekomendasi, terus data yang diuji, halaman menu dan home. Hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat memproses panel yang telah ditambahkan. Oke, mari kita coba. Kita coba dari sini. Oke, bisa masuk ke keranjang ya. Terus kita coba dari menu. Ini bisa juga ya. Selanjutnya kita akan masuk ke use case checkout, yang dimana pembeli dapat mengakses checkout dari produk yang udah ditambahkan ke keranjang. Terus langkah pengujiannya yaitu kita akan menu keranjang, terus halaman keranjang. Hasil yang diharapkan itu sistem akan menampilkan proses checkout pesanan yang telah ditambahkan ke keranjang dan dapat mengisi detail pengiriman pesanan. Mari kita coba. Keranjang. Oke, kita sampai detail pesanannya. Oke. Ini detail pesanannya, jasa kurir. Oke, berhasil ya. Oke, lanjut ke use case pembayaran. Skenario pengujiannya, setelah pengisian detail checkout, langkah pengujiannya adalah tampilan menu ditampilkan setelah pengisian checkout. Terus akan muncul menu pembayaran. Sistem yang diharapkan, sistem diharapkan setelah mengisi detail pengiriman pesanan maka akan pindah ke proses pembayaran. Ini kita setelah melakukan
detail pengiriman pemesanan akan masuk ke detail pembayaran. Nih, kita pilih QRIS. Nanti akan muncul ini. Dan ya, berhasil. Itu yang ke-9 adalah status pesanan. Setelah pembayaran diproses, akan pindah ke status pesanan. Kita akan lakukan pembayaran dan konfirmasi. Terus akan cobanya di menu detail pesanan. Terus yang diharapkan sistem akan menampilkan status pesanan setelah melakukan proses checkout. Nih status pesanan tadi, ini dia. Oke, berhasil. Yang terakhir adalah riwayat pesanan. Riwayat pesanan bisa dicek di bagian pesanan. Klik pada bagian pesanan. Yang akan kita coba di detail pesanan. Yang diharapkan adalah sistem akan menampilkan riwayat pesanan yang udah pernah dilakukan di bagian sudah diproses maupun sebelum. Kita coba. Ini dia yang sudah diproses maupun sedang diracik. Oke, berhasil ya. Baik, di bagian backend nanti akan dilanjutkan oleh Nanda, rekan saya Nanda dan Pertama. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan tes untuk black box testing di bagian penjual ya. Di sini yang pertama untuk aktornya itu adalah penjual, dan use case yang digunakan di sini adalah login. Nah, skenario pengujiannya itu adalah penjual dapat melakukan login, dan langkahnya itu adalah login sebagai penjual lalu akan membuka menu home. Dan hasil yang diharapkan, halaman akan menampilkan konten home. Ini mari kita uji. Pertama, penjual akan melakukan login. Maka di sini sudah berhasil. Maka kita ditulis di sini berhasil. Selanjutnya yang kedua, di bagian use case dashboard, di sini penjual dapat mengakses tombol akses cepat, yang dimana hasil yang diharapkan itu sistem dapat menampilkan pesanan, menu, dan laporan. Oke, di sini ada namanya tombol akses cepat. Di sini ada pesanan, menu, dan laporan. Di sini bakal diuji apakah tombol ini berfungsi atau tidak. Yang pertama, pesanan. Oke, di sini sudah berpindah ke pesanan. Selanjutnya menu. Ini adalah menu-menu yang tersedia. Selanjutnya di bagian laporan. Oke, berarti untuk testing yang kedua berhasil. Selanjutnya di testing ya, di sini di bagian use case kelola data. Nah, di sini penjual akan membuka halaman produk yang hasil yang diharapkan itu adalah sistem dapat menampilkan daftar produk yang dapat dikelola. Ini kita akan tes untuk mengklik bagian produk. Oke, di sini berhasil. Di sini adalah ada produk yang tersedia. Selanjutnya di bagian kelola data, penjual dapat menambahkan produk baru, yang dimana produk baru dapat ditambahkan dan tampil di halaman produk. Di sini kita akan uji coba untuk menambahkan produk baru. Jadi sini akan kita uji coba. Kita akan tampilkan di menu, kita simpan.
maka menu tersebut sudah bertambah di bawah. Maka testing nomor 4 berhasil. Selanjutnya testing yang kelima, bagian use case kelola pesanan. Di sini penjual dapat melihat pesanan masuk dan menyelesaikan pesanan. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah sistem akan menampilkan menu pesanan dan status pesanan yang masuk dan selesaikan pesanan. Ini kita akan uji coba untuk menyelesaikan satu pesanan ya. Jadi di sini ada contohnya, ada pesanan yang masuk. Di sini kita akan uji coba untuk menyelesaikan pesanannya. Di sini kita terima pesanannya. Maka setelah pesanan diterima, di sini akan berubah menjadi diproses. Nah, untuk menyelesaikan prosesnya, ketika sudah selesai, di sini kita pencet pesanan siap, maka akan diarahkan ke sini untuk melihat informasi drivernya menjemput barangnya ke tempat. Maka untuk testing kelima sudah berhasil. Selanjutnya di bagian sini, di bagian kelola use case, kelola informasi toko. Nah, penjual di sini akan dapat menampilkan informasi toko, kelola staff, bayaran dan logout dan profil pribadi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan mengelola informasi toko, kelola staff, dan pembayaran. Di sini kita akan uji coba untuk use case di nomor 6. Di sini, untuk yang pertama profil toko bisa ditampilkan. Selanjutnya di bagian kelola staff bisa ditampilkan. Selanjutnya di metode pembayaran bisa ditampilkan, dan yang terakhir ada di profil pribadi. Maka untuk testing di nomor 6 berhasil ya. Selanjutnya untuk di nomor 7, use case ini masih di kelola profil. Di sini adalah penjual dapat merubah profil akun, kata sandi, dan kelola staff. Nah, ini sistem akan menampilkan data profil, sandi, dan kelola staff. Nah, di sini akan kita mengubah profil akun. Pertama di sini. Nah, di sini kita bisa merubah profil. Kita akan uji coba. Yang pertama di data diri, kita edit informasi, simpan. Untuk merubah data diri sudah berhasil. Yang terakhir, selanjutnya kita ubah kata sandi. Nah, kita uji, sudah tersimpan. Dan yang terakhir untuk melihat kelola staff. Ini seperti tampilan yang tadi sudah berhasil. Maka untuk tes yang ketujuh sudah berhasil. Selanjutnya di use case yang testingnya ke-8, ini use case masih di kelola about, yaitu penjual membuka halaman kelola about. Yang hasil diharapkan adalah sistem halaman pengelolaan informasi about. Nah, di sini kita akan uji tes apakah about-nya itu berhasil untuk ditampilkan atau tidak. Di sini about-nya adalah di bagian profil toko. Kita klik, maka hasil yang diharapkan ini sudah sesuai, yaitu menampilkan informasi toko. Untuk use case testing ke-8 sudah berhasil. Nah, selanjutnya di testing ke-9 masih dikelola about, yakni ini penjual mengubah informasi about. Nah, di sini saya diharapkan sistem dapat mengedit deskripsi toko. Di sini kita uji coba untuk edit informasi toko. Kita klik, kita masukkan lagi, kita simpan, maka informasi sudah bisa diubah. Untuk testing nomor 9 sudah berhasil. Selanjutnya di testing nomor 10 adalah melihat laporan penjualan. Di sini penjual dapat membuka halaman penjualan.
Nah, sistem yang diharapkan adalah sistem menampilkan laporan penjualannya. Oke, di sini berarti ketika kita mengeklik laporan, maka tampilan laporan dapat ditampilkan. Klik, maka di sini laporan penjualan sudah tampil, dan untuk use testing ke 10 sudah berhasil. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang, saya meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.